Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desusvika. Masih mengenai video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 semester 1. Namun, sebelum kita mulai materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 di bab 4 yaitu tentang pernikahan. Namun di video ini kita adalah pertemuan yang kedua di bab 4 ya. Nah, di pertemuan ini yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macam talak. Yang pertama ada talak raji, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak dijatuhkan raji ini suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa. Yang kedua ada talak bain. Talak bain terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama talak bain sugro. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Dan yang kedua ada talak bain kubro, yaitu suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat tertentu. Nah, sebab-sebab jatuhnya talak. Yang pertama ada talak ila. 1. Sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Yang kedua, lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Yang ketiga, zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Keempat, khulu, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Dan yang kelima adalah fasakh, yaitu rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Selanjutnya ialah iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Sedangkan menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. 2. Wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 3. Wanita yang dicerai suaminya, sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 8 kali quru atau 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak atau haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. 5. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Nah, selanjutnya rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri perikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar rujuk adalah surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut.
dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka atau para suami menghendaki rujuk. Nah, hukum rujuk yang pertama adalah asal hukum rujuk adalah mubah. 2. Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. 3. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Dan yang kelima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Rukun rujuk yaitu 1. Istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i, dan masih dalam masa iddah. 2. Suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 3. Syigot atau lafal rujuk. 4. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Nah, itulah materi pendidikan agama Islam kelas 12, bab 4 tentang pernikahan yang pertemuan kedua. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.